respon tadi yang di PAUD itu psikomotorik, kemudian ketika masuk ke dalam jenjang SD itu sudah abstrak. Seperti itu. Mungkin itu penafsiran kita yang belum pas. Seperti itu. Karena begini, kita dari awal itu kan dari lahir itu sebenarnya kan sudah ada proses kognitif di otak. Itu sumber data dari kognitif yang ada di otak itu adalah psikomotorik, aktivitas psikomotorik yang kita lakukan. Makanya tadi kan dijelaskan bahwa agar kita itu punya bisa di otak ini punya di otak itu kan sebenarnya menghubungkan antara data satu, data dua, sehingga ada proses di otak untuk menghubungkan dua data itu menjadi satu pengetahuan baru di otak. Nah, maksud dari konkret itu adalah kita memulai pembelajarannya itu dengan hal-hal yang konkret. PAUD. Nah, karena karakteristik anak di PAUD dan di SD itu curiosity-nya itu tinggi, mereka selalu mencoba. Jadi mencobanya itu aktivitas psikomotorik. Karena kalau yang masih dipelajari, yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak yang tanpa berpikir itu kan mencoba. Tapi menggunakan aktivitas motorik, tangan dan sebagainya, alat gerak. Kalau dia dengan bahasa atau mendengar baik, itu kan dalam proses pembelajaran itu belum terbentuk dengan bagus. Maka aktivitas psikomotoriklah yang berjalan. Oleh karena itu ketika memberikan pembelajaran di sekolah dasar sebisa mungkin itu yang diakomodir. Nah, makanya tadi ketika saya perhatikan proses data, pengambilan data melalui yang ditangkap oleh sensor sampai data itu masuk di otak dan di otak diapakan itu kan belum nampak. Nah, coba saya bantu jelaskan begini. Jadi, data itu sebenarnya kan kita di otak itu proses kognitif itu butuh data. Kalau data yang dihadirkan itu saja bosan, maka perlu ada variasi yang dilakukan oleh guru yang nanti akan ditangkap oleh si anak. Apa saja? Tadi kan variasinya banyak. Indrawi, kan begitu. Mata dapat data, telinga dari telinga dapat data. Kemudian dari gerak fisik itu dapat data. Seperti itu. Ini seperti yang dinyatakan tadi gaya belajar. Mana gaya belajar yang anak-anak itu lebih dominan atau lebih diminati itu yang kita sediakan. Meskipun kita tahu bahwa semua anak pasti bisa menangkap dari segala gaya tersebut, tapi mana yang paling dominan? Maka diferensiasi pembelajaran tadi artinya memberikan satu pembelajaran yang berbeda-beda baik sumber ataupun aktivitasnya itu penting. Nah, ketika itu sudah disediakan, anak kan punya data banyak. Nah, tugasnya sekarang adalah menuju ke yang abstrak. Tapi dominannya sebenarnya kalau di SD juga adalah proporsi untuk yang abstrak, tapi itu sedikit karena kita kan mau menuju ke sana. Kita siapkan itu dari awal. Data masuk, kemudian ada disimpan kalau nggak salah ya, short term memory kalau nggak salah seperti itu kan, terkumpul lah di situ. Tapi karena itu sekilas, sebisa mungkin kita menghubungkan banyak hal sehingga itu tersimpan. Maka di dalam buku itu tadi kan ada pengkodean. Saya juga masih agak bingung pengkodean itu bagaimana. Apakah informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber itu langsung dikode di dalam otak seperti ini? Makanya di otak itu kan di buku itu dijelaskan 25 kali 12. Secara otomatis kalau anak mungkin belum menyampai bagaimana mengalihkannya, kan begitu. Kemudian kita ajari, nah itu begini, prosesnya begini, sehingga ada semacam pengkodean, ataupun kalau misalkan data itu berupa kata-kata yang perlu dimaknai, bahwa ini tas kecil misalkan untuk menyimpan buku. Anak melihat, dirasakan, oh begini bentuknya, warnanya dan sebagainya. Maka di otak itu sudah mengkode, oh seperti ini. Nanti kalau ketemu lagi, anak itu langsung terpicu. Itu proses di otak. Kita mungkin tidak menyadari itu. Oh itu seperti itu. Nah itu tersimpan. Nah itu data dapat satu. Ini tas. Gunanya untuk apa? Nanti kan kita kaitkan lagi. Pada akhirnya kok ada tas yang lain seperti ini. Nah itu kan kita perlu menyandingkan, menghubungkan data-data itu di otak. Nah ini kan proses. Nah pada akhirnya karena data kita yang sudah banyak itu dapat abstrak-abstrak kita sudah dapat banyak. Pada akhirnya pada usia tertentu
semua objek bisa jadi sudah kita lihat. Nah, pada akhirnya kita kan nggak perlu menyediakan lagi data itu. Jadi nggak perlu dimulai dari abstrak lagi. Makanya di SMP, SMA, perguruan tinggi kita bercerita aja sudah paham. Kenapa? Karena di otak ini sudah tersimpan banyak data. Kalaupun ada yang baru, baru dimunculkan lagi. Misalkan ada planet baru, gambar kan munculkan lagi. Karena walaupun kita dewasa, kita juga kan nggak bakal apa, yang mana sih yang baru ciri-cirinya bikin aduh rumit amat, mana contohnya. Nah kan padanya begitu. Sekalipun itu di perguruan tinggi. Tetapi untuk hal-hal umum, sebenarnya data itu kita hadirkan dulu nih. Tapi pada akhirnya jangan lupa, anak di walaupun itu di SD, kita itu sebenarnya di setiap kurikulum pasti ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, dan kognitif, metakognitif. Kan begitu kan? Kita jangan lupa itu. Jangan karena operasional konkret kita menyediakannya hanya fakta saja, tanpa menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lainnya. Fakta satu, fakta lainnya dihubungkan, itu kan konsep. Itu ranahnya sudah masuk ke abstrak. Prosedural, konsep sudah kita dapatkan, bagaimana implementasinya, prosedurnya dapat. Terus bagaimana mencari tahu itu sendiri, metakognitif. Nah, itu kan yang perlu kita biasakan, tetapi mulainya dari sesuatu yang konkret, kan begitu. Itu penjelasan saya. Tapi untuk waktu dan kesempatannya, saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Pak Ismu. Cuman mungkin yang mau saya tanggapi terkait dengan masalah tadi pertanyaannya Pak Ari ya, bukannya dalam konsep teori Piaget tentang perkembangan kognitif, anak usia 6 sampai 12 itu masih masuk dalam operasional konkret. Mungkin yang dimaksud oleh Ibu Meli, jika komparasinya adalah siswa kelas rendah, maka untuk kelas tinggi itu bisa sedikit abstrak dibanding siswa kelas rendah. Nah, dan jika kita hubungkan dengan data-data atau proses konstruktivisme yang dibahas sebelum anak-anak masuk sekolah sampai anak-anak menempuh pendidikan formal di sekolah, maka sebenarnya kalau untuk anak kelas tinggi itu sudah punya pemahaman atau data yang dimaksudkan oleh Pak Ismu ya. Sudah ada sedikit pengetahuan meskipun mungkin itu benar atau salah karena mereka kan bergaul dari keluarga, dari teman sebayanya, dari lingkungannya. Maka mungkin pembelajarannya itu bisa sedikit diabstrakkan. Namun itu pun untuk anak kelas 6 ya, karena dari kelas 4, 5 itu sudah ada pembangunan membangun penguatan materi. Kelas 6 tinggal remedi atau tinggal diayah kembali supaya lebih menguatkan. Nah, kalau saya itu untuk tambahannya. Terus kalau boleh bertanya Kak Pak? Clearkan dulu ya. Oke, itu saja dulu ya. Baik. Siap. Terima kasih. Itu saja dari saya. Siswa bisa lihat, siswa bisa melatih, gitu kan, bisa peragakan dan seterusnya, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan berdasarkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan dan seterusnya. Misalkan kita mengajarkan matematika, maka ada benda konkretnya di sana sehingga mereka melakukannya sendiri. Karena kan itu juga pernah kita lakukan waktu SD. Kita diminta untuk membawa biji, dan membawa batu dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan untuk anak-anak kelas rendah. Tapi untuk anak-anak kelas tinggi, mereka sudah mampu berpikir terang, gitu. Sehingga tidak lagi kita membawa batu, kemudian biji dan seterusnya, tapi bisa digambarkan dalam sebuah teks, gitu, atau bisa digambarkan dalam sebuah cerita dan seterusnya, sehingga proses berpikirnya lebih
lebih tinggi daripada serentak. Nah, tadi juga yang disampaikan oleh Pak Stu itu bagian dari teori saya, teori pemrosesan informasi itu bagian dari teori kognitif, gitu, di mana anak di awalnya diberikan stimulus, dari stimulus itu mereka sudah mengasosiasikan sebuah peristiwa sampai dengan pengkodian, pada pengkodian coding itu. Jadi coding itu manfaatnya untuk apa? Ketika mereka memanfaatkan pengetahuan, ya, mereka bisa mengingat kembali dengan kode yang pernah mereka dapatkan. Jadi itu bagian dari teori pemrosesan informasi, bagian dari teori kognitif. Ini tidak saya terima. Ya, Pak Wian mungkin ingin menambahkan. Tidak terlalu ya Pak. Untuk pertanyaan pertama itu sudah terjawab. Tapi yang pertanyaan kedua itu yang belum. Proses transformasi dari proses pendidikan belajar di fokus ke motor SD dan SD yang langsung dihantam ke aspek kognitif gitu. Bahkan pertanyaan pertama bahwa ketika sudah mulai baca spesifik kontekstual atau konkretif. Yang kedua itu yang menjadi problema kita di Indonesia sekarang. Mungkin praktisi di TK atau PAUD kan lebih dikembangkan ke psikomotor siswa gitu. Tapi di SD langsung dia pakai kognitif. Bagaimana kita sebagai praktisi kita itu masih berlaku sampai saat sekarang ini. Sesuai dengan apa yang Jadi Saudara Kennedy ingin minta tips ya. Iya. Jadi konsultan itu memberikan tips peralihan tadi ya, supaya tidak ada shock gitu ya. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya manusia lahir dari sementara untuk kegiatan belajar di sekolah dasar itu intinya kan mereka ya diawali dari proses. Ini ternyata sesuai dengan teori-teori yang disampaikan ya. Ada teori kognitif yang mendasari teori belajar pemrosesan informasi dan lain-lain. Ada teori kognitifnya biasa itu antara 0 sampai 2 tahun sensorik motorik ya, yang itu juga dalam teorinya Funder disebut sebagai teori di usia itu sensorik motorik persis dengan teorinya Funder yang disebut tahap inaktif. Ya, yang saya ingat ya. Jadi di tahap itu kan usia anak atau saya juga masih berpikir sebetulnya belajarnya manusia itu dimulai dari batasan dia disebut belajar itu tidak lahir atau katanya bukan sedangkan dalam proses pendidikan itu ya, pendidikan itu anak-anak baru bisa dinamakan sebagai belajar itu kalau sudah berada dalam usia dewasa atau mengerti kedewasaan atau mengerti desa itu kewibawaan ya, maksudnya baru memahami mengikuti arahan dari Pak Parjan kalau memang memahami secara sadar bagi anaknya belah kapan mulai batasannya usia berapa lah bentuk-bentuk belajarnya anak itu dari inaktif yang sama dengan teorinya biasa berada pada sensorik motorik itu kan berarti merasakan alam dunia ini belajarnya melalui gerakan. Artinya mungkin yang dirasakan dulu semua benda-benda itu diketahui dengan cara ya anak-anak yang mungkin kan baru terlahir kan ya akan mencari puting itu stimulasi apa katanya juga dibesarkan di atas Mulutnya. dadanya atau di mulut kan, Iya. ya nanti mencari itu kan tapi kayaknya aktif sensorik motorik ada secara fisik itu dia merasakan ada yang baru dari semua pengetahuan yang dialami melalui panca indera yang maksudnya ya panca indera itu kan ada telinga, mata, rasa itu kemudian ada tahap yang namanya setelah sensorik motorik operasional yang di Brunner itu ada istilah
ikonik, ya. Setelah enaktif, ikonik ya. Berarti semua yang dipelajari melalui sensori motoriknya, perilaku alat inderanya, kemudian dia mulai mengondisikan bahwa oh ternyata ada semacam bahasanya bisa diwakili jadi gambar ikonik itu ya dari apa yang pernah dilihatnya, benda-benda yang ada di lingkungannya yang pernah diamati itu kemudian dikenal dan bisa diwakili dengan benda yang pernah diketahuinya. Jadi ketika usia di atas 2 tahun itu kemungkinan sudah bisa menjelaskan ini apa dari gambar binatang yang sama, mungkin pernah bermain dengan kucing ketika yang dikenal pertama kali kucing, mungkin ketika lihat secara gambar pada sapi tapi bisa disebut kucing, ya kan, menyebutnya sama kucing, padahal kan itu beda konsep. Tapi di usia-usia ikonik itu artinya menyamakan persepsi yang awal itu yang dia alami dalam pembelajaran pertama. Ya orang tuanya mengenalkan di lingkungannya ada kucing, ketika perjalanan mana lihat ada bentuk hewan yang sama, jadi disebutnya kucing juga. Dan namanya beda. Tapi demikian nanti usia-usia meningkat sampai nanti tahapan 7 sampai 12 tahun yang kita sebut sebagai usia rasional konkret atau dalam Brunner itu berarti dilanjutkan dengan teorinya enaktif, ikonik dan simbolik. Tapi bisa disimbolkan itu dengan bahasa yang berbeda. Oh, ini bukan kucing, ini sapi karena beda suaranya nanti. Lebih besar, nanti dalam simbolnya bahasa-bahasa. Dan disebut sapi, meskipun sama-sama ada kepalanya, ada kakinya 4, kayak gitu kan, itu kemudian dipahami. Berarti intinya belajar dari usia anak-anak 0 sampai 2 tahun, sensorik motorik, kemudian rasional konkret itu dimulai dari tahapan itu, sehingga pada dasarnya ya orang-orang yang diberikan potensi kata dan ya, itu sebetulnya semuanya sama kan, tinggal dimaksimalkan atau tidak. Iya, kalau yang potensi yang dimilikinya. Iya. Apalah, kenapa? Bukankah Anda sudah saya berikan mata, telinga, ya, dan lain-lain? Tapi kenapa tidak gunakan itu dalam kondisi? Cuma gini Pak Pauyan, mungkin minta praktisnya. Jadi jika ada seorang guru bertanya kepada konsultan, Pak, ini saya ini ngajar dari TK ya ke SD. Ada proses ini, anak menghadapi shock gitu kan. Tipsnya apa? Satu, saya harus bagaimana? Berarti dihubungkan dengan kegiatan belajar. Jadi kalau ibu mengajar seperti ini, 2. Mungkin saya kira itu. Jadi praktisnya seperti apa? Gimana Pak supaya mudah dicerna? Dengan teori belajar yang Nah, maksud saya begini Pak. Nah, apa? Langkah 1 itu apa? Langkah pertama. Langkah 2 apa? 3. Nanti tinggal kreativitas dari praktisi mengembangkannya gitu. Iya, ini sesuai dengan pengertian perkembangan itu sendiri. Perilaku belajar itu kan perubahan yang benar, yang sistematis. Ya teorinya berarti kalau memberikan materi dimulai dari yang mudah yang sedikit. Nah, gitu dia Pak. Berarti 1, sampaikan materi dari yang mudah dulu, baru ke yang nah itu. Kan baru kesinambungan. Oke, 2. Dari yang Dari kan sudah. Kemudian dari yang terdekat. Dari yang konkret ya. Nah, berarti dari yang konkret ke abstrak. Nanti kan muncul pertanyaan, gimana tuh Pak membawanya? Gitu. Berarti perlu uraian. Kalau dalam praktek pembelajaran bahasa Indonesia yang kemarin kita sebutkan, sebetulnya manusia kan belajar itu menggunakan bahasa. Iya. Jadi secara filsafat itu manusia sampai saat ini yang paling dari ini dari bahasa yang digunakan. Besok nanti dari kegiatan belajarnya yang akan saya sampaikan sebetulnya kemarin kita sudah bahas itu di pembelajaran. Berarti saya nangkap tadi kan 1 dari yang mudah ke sulit. Ya. 2, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh
anak gitu Betul. Feedback dari lingkungannya. bahasanya kita tahu ada pendekatan kontekstual. Ya, saya tinggal di waktu dan ini yang Baik, mohon maaf ya teman-teman, karena debatnya bukan debat sih, proses memperoleh ilmu pengetahuannya panjang. Jadi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan masukan-masukan dan tausiahnya untuk memperjelas pemahaman kami tentang materi ini. Kepada Bapak kami persilakan. ya yang di rumah ya, Ibu, Bu, maaf, selalu. Yes. yes, Mana Pak? Dari sini. stress. Punya saya. Bisa minta tolong. Oh, Bisa. Saya. Masuk, kasih. tes yang di rumah terdengar? Terdengar Pak. Oke, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengajak kembali saudara ke kitohnya. Kitohnya kan buku ini, bukunya Arendt dan Klitzer kan gitu, ya. Jadi kita akan di bab 2, how student learn, ya, bagaimana siswa itu belajar. Ini sesuatu yang penting, yang utama. Di pengantarnya ada usah, tapi di ujungnya, nah ini. As described in the previous chapter, ya, kurang besar. Anda bisa ikuti di bagian ini ya. Ya. Oh iya, maaf. Saya searching dulu. Semoga mau.
Ya, di halaman 28 atas gitu ya. Jadi akhir dari pengantar bahwa tujuan daripada konsep di buku Teaching for Student Learning ini adalah mengantarkan tentang teori dan riset yang membantu kita untuk menjelaskan tentang belajar. Ya. Kemudian di sini ada banyak informasi yang dikatakan begitu yang nanti akan dipakai untuk menjelaskan itu semuanya. Prinsipnya itu. Nah, perspektifnya yang dia pakai over the past century, jadi kira-kira seabad yang lalu ini kalau buku tahun 2011 ya, tahun 2000-an lah, nah gitu ya. Jadi ada antara educator, ahli psikologi, dan neuroscientist. Siapa itu neuroscientist itu pertanyaannya? Siapa? Ya iya, itu peneliti. Siapa itu neuroscientist itu siapa? Kedokteran. Jelas itu kedokteran. Jadi yang ingin disampaikan sekarang perkembangan sekarang yang namanya masalah belajar itu bukan hanya masalahnya pendidik, menyangkut psikologi, juga menyangkut kedokteran. Perkembangannya seperti itu. Itu saya dapatkan di seminar 2014 di Singapura dari Pak David Sousa. Ini munculnya educational neuroscience, bahwa ada di situ yang namanya belajar itu urusannya pendidik, pedagogi, iya. Tapi nyangkut aspek psikologi, iya. Tapi seperti tadi, kalau Anda ngomong psikologi PAC, ya toh, kalau kita tadi, misalnya, maaf sebentar, kembali ke tadi. Nah, ini kita cari kata PAC nggak ada, sebab PAC nggak nyambung di sini. Ya, makanya tidak dipakai itu. Nah, di sini, karena perspektifnya berbeda. Perspektifnya berbeda. Oleh karena ini yang ditunjukkan, ada irisannya bersama. Jadi kalau PAC misalnya operasional konkret itu di mana di otak? Katanya kognitif, itu letaknya di otak di mana? Nggak bisa. Yang bisa meletakkan, menjelaskan itu adalah secara spesifik mereka yang tahu tentang fisik otak itu. Siapa ya? Kedokteran. Makanya tadi sampai ke penjelasan kecerdasannya, sampailah ke Pak Gardner juga. Kenapa yang dipakai Gardner? Gardner itu juga dokter yang doktor. Jadi ya dia mensyaratkan yang namanya otak itu bisa terganggu. Contohnya mungkin Anda punya tetangga ya, ketika ada kecelakaan gitu, kemudian gagar otak atau kepalanya terganggu. Nah, kemudian ada gangguan di situ. Itu termasuk satu, misalnya kan dia katakan verbal, itu kan salah satu kecerdasan. Kemudian ngomongnya jadi cedal atau ngomongnya tidak terkendali, ya. Kayak begitu dah. Ada tetangga desa itu kecelakaan, benturan keras. Setelah kecelakaan kata pulang sudah sembuh tuh, kalau ngomong tuh ngomongnya jelek terus. Pokoknya ngomong yang wagu-wagu kayak gitu. Sampai keluarganya ngomong sama dokternya, itu bisa nggak lidahnya dipotong saja? Saking malunya kayak begitu itu ya. Jadi itu adalah bukti bahwa itu yang kalau Gardner itu mengatakan kriteria kecerdasan itu sampai kayak begitu itu ya. Jadi ini yang dipakai perspektifnya ya. Sehingga kalau kita pakai PAC itu tidak bisa menjelaskan sampai kayak di situ itu. Ya biasanya neuroscience. Nah, digabungkan di situ. Ya seperti tadi penjelasannya sama di sini. Bisa pakai ini dulu. Kita ada banyak sekali ya. 200 miliar neuron saraf. Tinggal kita memuatkannya berapa kan kayak gitu. Udah singkat saja cepat. Dan ini dikatakan most exciting discovery in recent year. Sejak tahun 2000-an ini yang paling menakjubkan. Mulai disadarkan orang tentang temuan-temuan ini. Dan yang paling penting, biar cepat aja ya, karena nanti ada yang lain. Iya.
What is teaching? Only profession whose job is to change the human brain every day. Teachers are brain changers. Tugasnya itu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Di sini tadi gambarnya. Tadi kan sudah ada gambar-gambar kayak begini di buku tadi. Kalau kita itu seperti tadi Pak Ismu menyampaikan, kita itu bisa berpikir karena ada informasi. Informasi satu, informasi yang lain ada nyambung. Jadi konsep yang baru. Terus ini nyambung terus kayak begitu. Sehingga semakin banyak kayak begitu jaringannya itu. Kita menggunakan sel yang ada itu. Makanya benar kata bahasa Indonesia ya, kalau tidak pintar itu lawannya apa? Otaknya tumpul, karena nggak berkembang, cuma gini aja. Iya, kalau pintar itu semakin banyak, jaringannya itu semakin banyak, informasi semakin banyak, semakin ini juga. Siapa yang pernah membedakan antara otak ayam pernah makan ya, dengan otaknya manusia, nah bedanya gitu. Atau yang lebih tinggi dikatakan ya lebih kecerdasannya lebih tinggi. Secara fisik bentuknya seperti apa? Ada yang pernah membuktikan itu? Dah singkatnya, biar cepat aja, waktu kita terbatas ya. Semakin cerdas itu, ya lekuk-lekuknya di otak itu semakin banyak. Coba otak manusia selalu digambarkan seperti kayak begitu. Seperti kertas. Ini kalau kita lembaran kan segini. Ini kalau informasinya semakin banyak kita jadi kecil, hanya membutuhkan tempat yang kecil di otak kita. Tapi sebenarnya kalau dibuka panjang lebar. Makanya semakin banyak semakin lekukannya banyak sekali. Kira-kira kayak begitu gambarannya itu fisiknya. Mudahnya kayak begitu. Makanya tadi tugas guru apa? Nyambungkan ini. Caranya gimana? Nah, ada cepat aja. Iya, itu dasarnya kayak begitu ya. Kemudian gambar-gambarnya, lah kok bisa tahu ini teknologinya tadi ya? Ini tidak usah diterjemahkan Pak, malah jadi bingung ya. Ada MRI. MRI itu seperti apa? Dulu MRI itu kalau Bapak Ibu ingin ngerti otak, kemudian kita disuruh tidur masukkan di lorong. Nah itulah MRI. Gitu. Nanti dapat gambaran ya. Dapat gambaran otak dari depan, dari kanan, dari kiri itu MRI. Nah, sekarang ditambah F. F itu apa? Fungsinya. Jadi dari kanan fungsinya mana yang terganggu. Nah, sudah sampai kayak begitu. Teknologinya itu ya. Ada MRI, ada PET, ada QEEG ya. Itu teknologinya untuk menjelaskan itu semuanya. Nah, ini tadi gambar-gambarnya tadi lah. Makanya ini semakin banyak itu. Ininya semakin banyak ini. Ya. Rambut-rambut kecil itu neuron penggunaan kita semua. Jaringannya semakin banyak ya. Tapi kalau nggak pernah dipakai tadi, maka dikatakan otaknya tumpul, itu bener kayak begitu itu. Ya, nggak ada sambungannya udah kayak gitu. Terus, ini bagian-bagian otak tadi. Ini yang perlu dipahami. More than cognition, emotion and feeling. Jadi di kecerdasan ya, bahwa kita itu otak itu tidak sekedar kognitif saja, ada aspek-aspek emosinya. Dan ini dikatakan ada kepuasan, fear system, pleasure system ya. Kepuasan itu semuanya terkait dengan sikap emosi kayak begitu itu. Kalau kita senang, makanya tadi coding itu wah ini kita itu jadi teringat itu kan ada beberapa, paling tidak 3. 1 itu biasanya terkait dengan hidup mati sangat penting kayak begitu. Kemudian yang logis, 1 lagi yang terkait dengan emosi. Jadi kejadian emosi yang dari Jogja siapa ini? Ada enggak? Kejadian 2010 Mbak Septi apa? Atau 2006 ya. Gempa ya. Gempa orang Jogja sudah lama bisa cerita itu. Karena sangat emosional, begitu itu contohnya. Walaupun sudah lama nggak diingat, tapi di otak kita membekas kayak begitu, itu sudah otomatis. Contohnya begitu. Yang namanya logis ya,
10 kali 10 itu 100 diutangi untuk tadi bagaimana kita mengingat itu proses mana sama sifatnya kontinu. Yang penting apa ini? Menggunakan multiple modal. Yang namanya kita bisa melihat, mendengar, membau, meraba, mencecap. Itu apa? Tingkah laku modalitas. Sehingga kalau kita tidak ada salah satu itu, kita kehilangan tingkah laku, modal dasar modal kita. Nah, kayak begitu. Ya. And multiple sensory pathway. Dan sensor kita. Nah, prinsipnya itu, makanya apapun juga, kalau kita menggunakan itu banyak tadi, informasi masuk. Makanya ada satu jurnal, walaupun jurnal itu dilakukan sengaja, tetapi mencari perlakuan yang tidak mereka lakukan secara sengaja. Nah, kayak gitu. Maksudnya begini, contohnya. Dia cari anak yang lahir di rumah sakit, yang dulu rumah sakit itu serba putih. Kayak begitu ya. Serba putih, satu informasinya itu yang diperoleh anak itu. Dia sudah kasar, tapi karena tambal-tambalan warna-warni kayak begitu, setelah usia 6 tahun diukur kecerdasannya lebih tinggi yang ini tadi malah. Contohnya kayak begitu. Kita itu butuh informasi yang banyak. Semakin banyak informasi, prinsipnya otak kita akan kembang lebih banyak kayak tadi. Nyambung-nyambungnya kayak begitu. Ya. Makanya ini, create, maintain, rich learning environment. Ciptakan lingkungan yang kaya. Dah, itu aja ya. Jadi poin-poinnya ada di sini ya. Tapi juga ada differential development, nah, nanti dipahami di situ. Kemudian peranan emosi dan perasaan ya. Ciptakan kelas untuk free from threat. Bebas dari ancaman. Nah, jadi pokoknya ini itu ada karena otak ya kayak begitu. Nah tadi ini tadi malah nggak muncul, ini penting sebenarnya. Ringkasan temuan dari neuroscience tentang belajar dan implikasinya lah mestinya tadi ini. Ya, misalnya bagaimana itu berubah saraf tadi, gunakan tadi ini ya kayak gitu. Udah nanti dibaca lagi aja ini ya. Nah, ini udah tidak terasa udah jam 11:05 ini ya. Dan seterusnya. Terus yang penting lagi, ini dari Gardner tadi, ini ditulis tiga saja itu. Kemampuan menyelesaikan masalah diselesaikan, kemampuan untuk membuat sesuatu yang itu bisa bernilai lah kayak begitu, itulah kecerdasan. Oke, ini ke bawah kelihatannya tinggal, nah ini tadi yang disampaikan ini sudah tadi disinggung jenis-jenis dari faktual sampai ke kondisi ini yang metakognitif ya. Kondisional di sini ini paling itu ya di sini aja. Kalau ngajar pelajar ibuku Indonesia, nanti ibuku aja itu aja naik itu sifatnya tua ya. Konsepnya nanti yang gunakan dur mestinya itu di tingkat teoretik. Nah, repotnya maaf. Sholat berapa kali? 5. Kami tidak.
Sebab tidak ada how to do prosedur, caranya gimana. Nah, itu ya, itu yang terlewat kadang-kadang di situ. Tapi lagi ini teach and how to learn, mengajarkan bagaimana caranya di sini ya, sehingga nanti at all level di semua tingkatan and in variety of type of lesson di semua jenis pelajaran ya, include direct instruction to help student learn metacognitive skill. Jadi kalau sudah ini nanti metakognitif. Kenapa begitu? Misalnya anak dapat nilai 6, temannya 9. Dia akan berpikir, kok aku dapat 6 di temanku 9, kenapa ya? Itu sudah metakognitif. Maka yang saya lakukan kemarin ya saya dapat 6. Nah, dia akan yang keliru. Kehidupan bisa kayak begitu itu. Kita juga mohon maaf ya. Misalnya yang cowok, nih Mbak cewek kok ditolak kenapa ya saya? Itu harus kayak begitu. Kita manajer produksi ini kenapa kita kalah ya? Produksi ini adalah yang paling penting nih. Tulen dari itu bisa bisa predict and monitor, memprediksi kinerja dan memonitor kemajuannya. Ya, begitu 6 lagi kan rata tiga dapat 3 lagi gitu. Biasanya 3 dapat 3, apa masalahnya? Itu kemudian terjadi. Email saya ditanya kayak begitu. Murid saya itu biasanya dapat 3, 5 kok senyum-senyum aja nggak masalah. Itu nggak biasa kayak begitu. Biasanya begitu lah, apa masalahnya? Tak kayak tadi, kok saya dapat 3 sendiri, yang lain itu ada sesuatu something yang mesti dirubah. Nah, itu. Oke, saya kira itu tambahan saya ya. Mohon maaf sampai jauh ini sampai di akhirnya, tapi ini saya berharap ini menjadi satu hal yang penting tadi ya, urgennya di sini ini puncaknya, membelajarkan siswa sehingga mau bisa melihat untuk mengembangkan diri, caranya seperti itu. Saya kira semuanya di sini sudah ada, tadi ada beberapa terlewat saja begitu ya, yang belum disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.